selamat siang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Akuntabilitas dan Pengawasan Publik yang diampu oleh Bapak Zulkarnain Esos MSI. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa arti penting akuntabilitas publik dan pengawasan publik? Akuntabilitas merupakan hal yang prinsip dan dasar bagi organisasi yang berlaku pada unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas dimasukkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus dibuat dan disampaikan kepada siapa, pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai. Akuntabilitas kinerja publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk pertama, menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan user yang lebih luas atau termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan lingkungan pemerintahan itu sendiri, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun daerah. Yang kedua ada mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Pengawasan dalam penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat itu sendiri, sehingga mampu meningkatkan daya saing antar instansi dengan memperhatikan sikap melayani, keterbukaan, dan kedisiplinan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua, di mana pertanyaan adalah, jelaskan tren pengawasan mengenai tentang controlling trend 2022. Yang pertama ada mengontrol kepemimpinan, yaitu pola pikir kerangka tindakan yang terdiri dari pendekatan, pengendalian yang baru dan terbukti diperlukan agar berhasil menguasai berbagai tantangan, transformasi gesit, digital, dan ekologis. Mereka yang bertanggung jawab dalam pengendalian dipanggil untuk menciptakan tempat berkembang biak bagi pekerjaan yang berhasil dalam pengendalian. Model kepemimpinan ini, pengendali modern semakin banyak diperkenalkan untuk berhasil memimpin tim pengendali di dunia VUCA. Pola pikir berorientasi masa depan yang menciptakan kepercayaan di antara karyawan yang mengendalikan. Kedua ada kontrol tangkas, yaitu tujuan dan hasil utama transformasi model bisnis yang gesit mengubah proses dan struktur perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha keras. Namun transformasi yang berhasil juga membutuhkan sistem kontrol yang memadai untuk membuat kontribusi nilai transformasi menjadi transparan dan membenarkannya. Yang ketiga ada mengontrol transformasi, yaitu manajemen kinerja berbasis data. Para pembuat keputusan dalam pengendalian akhirnya ingin memanfaatkan potensi big data dengan lebih baik untuk operasional dan strategis dan berkembang menjadi manajemen kinerja berbasis data. Pengontrol harus memastikan bahwa data internal dan eksternal terintegrasi lebih erat ke dalam keputusan bisnis. Yang keempat ada pengendalian fungsional. Pengendalian rantai pasokan mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan kompetitif strategis bagi perusahaan. Di semua industri perusahaan berjuang dengan masalah pengiriman dan menimbulkan tantangan besar bagi keberlangsungan model bisnis. Pengendalian rantai pasokan menjadi semakin penting dalam fungsi pengendalian, khususnya melalui penggunaan model paramalan yang canggih. Yang kelima ada pengendalian keberlanjutan, penilaian siklus hidup produk, kajian terhadap aktivitas perusahaan terkait dampak terhadap lingkungan semakin menjadi fokus. Dengan bantuan penilaian siklus hidup, perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan tujuan ekologis dapat didukung. Secara khusus ini juga memungkinkan evaluasi pendekatan alternatif seperti daur ulang. Yang selanjutnya adalah alat pengontrol. Nilai seumur hidup pelanggan dalam hal instrumen pengontrol. Nilai seumur hidup pelanggan menjadi semakin penting. Kelangsungan ekonomi produk selama siklus hidup di bawah pengaruh potensi cross-selling dan upselling menjadi tolak ukur implementasi. Yang selanjutnya ada pengendalian digital, yaitu konversi atau perluasan ke model bisnis digital membutuhkan kasus bisnis yang melayak. Ini membutuhkan presentasi dan evaluasi yang transparan dan dapat dipahami tentang profitabilitas proyek digital dalam pengendalian. Keterampilan eksplorasi semakin dibutuhkan untuk menggambarkan biaya dan manfaat proyek digital secara realistis. Pengendalian digital menuntut karyawan dalam pengendalian untuk mau berubah. Dan yang terakhir ada mengontrol kompetensi, yaitu model
kompetensi berkembangan saat ini meningkatkan tekanan dalam praktik untuk mendefinisikan dan mempromosikan profil peran pengendalian modern. Model kompetensi pengendalian di perusahaan masih kurang memperhatikan topik kelincahan, transformasi digital, ilmu data, dan keberlanjutan. Disinilah kita harus mulai mengejar ketinggalan di tahun 2022. Itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.